Halo teman-teman, ketemu lagi di Belajar Bareng Aljabar Linier. Jika kemarin kita sudah membahas tentang ruang vektor di R2, R3, dan juga Rn, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang norma, jarak, dan juga hasil kali titik di ruang n dimensi atau Rn. Yuk kita bahas bersama. Berikutnya kita akan membahas tentang hasil kali titik. Sebelum kita bahas hasil kali titik, teman-teman perhatikan dulu kalau yang namanya dua vektor itu ketika dia berada pada titik awal yang sama, jadi seperti ini, maka akan terbentuk yang namanya sudut di antara dua vektor U dan juga vektor V. Kita amati di sini sudut yang terbentuk selalu di antara 0 dan juga pi atau 180 derajat. Nah, dari sudut antara 0 dan V ini kita bisa mendefinisikan suatu hasil kali titik yang didefinisikan seperti ini nih teman-teman. Jika U dan V ini merupakan vektor tak 0 di R2 atau R3, hasil kali titik ini didefinisikan membutuhkan yang namanya theta, di mana theta ini adalah sudut antara U dan V. Nah, ketika sudut antara U dan V ini ada eksis, maka kita bisa mendefinisikan hasil kali titik atau hasil kali dalam dari U dan V itu yang dinotasikan dengan U dot V, didefinisikan sebagai U dot V itu sama dengan norm dari U dikali dengan norm dari V dikalikan dengan cos theta. Nah, ketika U sama dengan 0 atau V-nya sama dengan 0, maka didefinisikan bahwa U dot V-nya itu bernilai 0. Bisa difahami ya teman-teman? Berikutnya, hasil kali titik ini kita lihat bahwa rumusnya itu norm U dikali norm V cos theta. Maka dengan demikian kita miliki di sini cos theta ini sebagai U dot V dibagi dengan norm U dikali dengan norm V. Maka di sini pasti tetanya di antara 0 dan pi, di mana theta ini merupakan arcos dari U dot V dibagi dengan norm U dikali norm V. Nah, karena arcos ini selalu di antara min 1 sampai 1. Nah, dari rumus ini maka bisa kita simpulkan bahwa nilai dari U dot V itu kalau kita bagi dengan norm U dikali norm V ini selalu di antara min 1 sampai 1. Maka dengan demikian, karena mereka ini di antara min 1 sama 1, maka akan kita peroleh ketaksamaan Cauchy Schwarz yang seperti ini. Nilai mutlak dari U dot V selalu kurang dari sama dengan norm dari U dikali dengan norm dari V. Dari hal ini kita juga bisa memperoleh bahwa nilai dari U dot V ini bisa ditentukan dengan melihat apakah theta itu lancip, apakah theta itu siku-siku, atau theta itu tumpul. Nah, ketika theta itu lancip, berarti U dot V-nya mau nggak mau harus positif. Ketika tetanya siku-siku, berarti U dot V-nya harus 0, karena cos 0 itu adalah 90 derajat kan kayak gitu. Ketika theta ini tumpul, maka secara otomatis hasil kali titik dari UV pasti bilangan yang negatif seperti itu. Nah, kalau pada definisi sebelumnya hasil kali titik itu didefinisikan untuk ruang 2 dan ruang 3, maka bagaimana definisi hasil kali titik di Rn? Kita amati di sini. Ketika kita punya ruang 3 di sini ya, kita punya vektor V sama vektor U. Maka di antara kedua vektor ini pasti akan terbentuk yang namanya sudut theta. Maka dengan demikian kita bisa mendefinisikan dot produknya sebagai penjumlahan dari hasil kali komponen-komponen yang bersesuaian. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau di Rn kita punya vektor U sama vektor V di ruang N, maka hasil kali titik atau hasil kali dalam dari U dan V itu dinotasikan sebagai U dot V dan didefinisikan dengan U kali V itu sama dengan U1V1 ditambah U2V2 sampai ditambah dengan UNVN.
Nah, ketika U sama dengan V, maka kita substitusi U ke dalam V menjadi V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat sampai Vn kuadrat, di mana nanti nilainya akan sama dengan norma dari V dikuadratkan. Nah, dengan demikian di sini bisa kita simpulkan bahwa norm dari V itu merupakan akar dari V kali V, seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen cari norm dari V, kita bisa menggunakan hasil kali titik untuk menemukannya. Nah, teoremanya di sini ada cukup banyak, bisa teman-teman amati. Ada sifat simetrik, ada sifat distributif terhadap penjumlahan sama pengurangan. Ada sifat homogenitas, yaitu terkait dengan perkalian dengan skalar. Kemudian ada sifat positivitas, yaitu terkait kepositifan dari V kali V. Dan juga bahwa jika V kali V sama dengan 0, maka berlaku jika dan hanya jika V sama dengan 0. Hasil kali titik dari vektor 0 dengan V itu pasti nilainya sama dengan 0. Kemudian teorema berikutnya akan erat dengan yang namanya jarak. Jadi kalau misalkan saya punya suatu titik di sini, ada titik U, titik V dan titik W, maka ketika saya ingin mencari jarak dari titik U ke V, pasti dia akan kurang dari sama dengan penjumlahan dari jarak U ke W dengan jarak W ke V, atau seperti ini nih. Kalau kita punya segitiga di sisi yang ketiga ini, pasti akan kurang dari sama dengan penjumlahan sisi yang lain. Begitu juga kalau kita bawa ke vektor. Jadi kalau misalkan kita punya vektor U dan juga vektor V, maka kalau kita jumlahkan, panjangnya vektor U dan vektor V ini nggak akan pernah melebihi panjang vektor U ditambah panjang vektor V. Nah, kalau kita amati di sini, dia akan membentuk segitiga kan ya. Jadi jarak U ke V, jarak V ke W, jarak U ke W, nanti kalau kita tarik garis akan membentuk yang namanya segitiga. Sehingga ketaksamaannya disebut ketaksamaan segitiga untuk vektor dan juga ketaksamaan segitiga untuk jarak. Teoremanya dinyatakan seperti ini. Kemudian ada teorema persamaan jajar genjang. Kita amati di sini. Kalau saya punya penjumlahan vektor U dan vektor V, jadi saya punya ini penjumlahannya vektor U dan V. Kemudian saya punya hasil pengurangan vektor U dan V, artinya di sini dari ujungnya terminal V ini saya bawa ke endpointnya U, maka di sini saya peroleh vektor U kurangi V. Di sini ketika saya punya norma dari vektor U plus V saya kuadratkan ditambah dengan norm vektor dari U min V saya kuadratkan lagi, maka saya peroleh bahwa nilainya pasti sama dengan 2 dikali vektor U kuadrat ditambah vektor V kuadrat. Pembuktiannya seperti apa? Kita amati di sini. Norm dari vektor U plus V kuadrat itu bisa saya nyatakan sebagai hasil kali titik dari U plus V dikali dengan U plus V. Kenapa? Karena norm kuadrat itu sama dengan hasil kali titik dari vektor tersebut. Sehingga di sini kita lakukan hal yang sama. Norma dari U min V kuadrat itu panjangnya sama dengan U min V dikali dengan dot produk dengan dirinya sendiri, yaitu U min V. Dengan demikian di sini kita peroleh bahwa dengan operasi yang sudah kita peroleh di teorema sebelumnya, di sini kita peroleh U kali U gitu kan ya, 2 kali U kali U tambah dengan 2 kali V kali V. Nanti silahkan dicek ini ya, akan kita peroleh ini. Nah, U kali U sendiri, U dot U itu sama dengan norm dari U dikuadratkan. Kemudian V kali V sama dengan norm dari V dikuadratkan. Dengan demikian terbukti teoremanya, sehingga muncul teorema persamaan jajar genjang. Kemudian ada lagi teorema yang menyatakan bahwa perkalian dari perkalian dot product itu bisa kita peroleh dari 1/4 dikali norm U plus V dikuadratkan dikurangi dengan 1/4 dari norm U min V dikuadratkan. Nah, buktinya seperti apa? Kita lihat di sini, kita bisa memperoleh norm dari U plus V kuadrat itu akan pasti sama dengan U plus V dot U plus V.
Nah, dari sini kita bisa lakukan dengan teorema yang sudah kita bahas sebelumnya, maka kita peroleh bahwa nilainya sama dengan yang di ruas kanan ini. Kita lakukan hal serupa untuk U min V, maka akan kita peroleh yang sama dengan ini di kedua ruasnya. Dengan menjumlahkan kedua ruas ini, jadi kita peroleh ini U plus V kuadrat ditambah U min V kuadrat sama dengan yang di ruas atas ini dikurangi dengan yang di bawah. Maka akan kita peroleh persamaannya adalah secara otomatis nanti kita kurangkan ini jadi 4U dot V, yang di sini jadi U plus V kuadrat ditambah U min V kuadrat. Nah, untuk menghilangkan 4-nya kita tinggal membagi setiap ruas dengan 4, maka kita peroleh persamaan yang kita inginkan ini. Selesai. Berikutnya, kita akan bisa menyatakan hasil kali titik sebagai perkalian matriks. Seperti apa bentuknya? Kita amati di sini. Misalkan U itu adalah vektor di Rn dan V juga vektor di Rn, maka U dot V ini bisa kita nyatakan ke dalam perkalian matriks baris dari U dan juga matriks kolom dari V. Jadi misalkan U-nya itu 11 min 23, V-nya min 1051, maka saya bisa menyatakan U dot V sebagai perkalian matriks yang seperti ini. U-nya saya ubah ke dalam matriks baris, V-nya saya ubah ke dalam matriks kolom, sehingga saya bisa mengalikannya dan kita peroleh U dot V-nya adalah min 8. Seperti itu. Nah, sebagai latihan, silakan teman-teman lihat di sini diberikan vektor D, U, dan V itu di dalam suatu kubus sehingga bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini temukan sudut antara vektor U dan vektor D. Nah, teman-teman diminta untuk cari sudut ini. Kemudian dari hasil ini silakan teman-teman duga tentang sudut antara D dan V. Kemudian silahkan dikonfirmasi dugaannya. Nah, dari sini solusinya teman-teman bisa menggunakan rumus atau sifat theta itu sama dengan R cos dari U dot D dibagi dengan norm U dikali norm D. Setelah kita temukan ini, nah dugaannya apa nih sudut antara D dan V? Kita lihat di sini. Karena panjangnya U ini, kita lihat panjangnya U nanti kan sama dengan panjangnya V. Elemen-elemennya U juga mirip, tapi posisinya titiknya aja yang komponennya dibalik gitu kan posisinya. Dengan definisi theta ini kita bisa lihat bahwa U dot D ini pasti nilainya akan sama dengan V dot D. Panjang dari vektor V akan sama dengan panjang dari vektor U. Dengan demikian kita peroleh juga bahwa pasti tetanya sama. Nah, karena tetanya sama, silakan aja dikonfirmasi apakah memang benar bahwa teta yang kita peroleh di antara sudut D dan U nanti akan sama dengan sudut D dan V. Oke, semoga bisa teman-teman pahami ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan silakan hubungi kontak di sini ya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.